qada dan qadar, rukun iman yang keenam. Percaya ketentuan dan ketetapan baik dan buruk datang dari Allah. Lalu ada golongan yang mana ini adalah bukan golongan ahlu sunnah wal jamaah, namanya yaitu Jabariyah. Jabariyah di sini, kita hamba Allah tidak mempunyai daya dan upaya, tetapi di sini mereka meniadakan ikhtiar. Apakah kita ahlu sunnah wal jamaah juga Jabariyah? Kita tetap ahlu sunnah wal jamaah. Di samping Jabariyah itu adalah Qadariyah. Jadi ada dua, ada Jabariyah, ada Qadariyah. Kita tetap pendirian kita ahlus sunnah wal jamaah. Jabariyah makhluk, hamba Allah, ciptaan Allah, manusia itu nggak ada bisa berbuat apa-apa. Semuanya itu dipaksa Allah dengan sekehendak Allah. Man syaa falyu'min, kalaunya Allah hendak beriman, dia beriman. Wa man syaa falyakfur, barang siapa yang telah dengan Allah kafir, maka dia kafir. Nah, disinilah tetapi Jabariyah mereka meniadakan ikhtiar. Dan banyak lagi. Dan Jabariyah ini bahwasanya amal-amal ibadah itu percuma. Kemudian Qadariyah ini berseberangan dengan Jabariyah. Di antara Qadariyah, kita ini harus berbuat amal sebanyak-banyaknya. Ini Qadariyah. Setelah berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya, dengan sebab amal inilah kita akan diperhitungkan oleh Allah, baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. Jadi Qadariyah, Jabariyah. Kita ahlu sunnah wal jamaah bagaimana? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan keluarga kita dari keluar dari pemahaman-pemahaman di luar ahlu sunnah wal jamaah. Kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, kita bukan Qadariyah dan bukan Jabariyah. Seperti apa? Kalau dikatakan kita Qadariyah, kita beramal soleh, tetapi dengan amal soleh ini yang memasukkan kita ke surga, itulah Qadariyah. Dengan amal soleh ini memasukkan dia ke surga. Ahlu sunnah wal jamaah apa? Tadi sudah kita baca kitabnya, dengan anugerah Allah. Wa birahmatihi, dengan rahmat Allah, bukan dengan amal ibadah. Tetapi ahlu sunnah wal jamaah memandang inna rahmatullah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah, rahmat itu sayang Allah. Jadi kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah ingin tahu kita sebagai hamba Allah, apakah kita ini disayang Allah atau dimurka Allah. Ahlu sunnah wal jamaah memandangnya dengan inna rahmatullah, rahmat Allah qaribun, sangat dekat sekali. Letak rahmat Allah itu di mana? Qarib, wazan fa'il, dekat sekali. Minal muhsinin, daripada orang yang berbuat kebaikan. Ini pandangan ahlu sunnah wal jamaah. Sebaliknya, orang yang berbuat kejahatan itu adalah murkanya Allah. Jadi ketika apakah saya ini dimurka Allah atau mendapat rahmat dari Allah, mereka rahmat Allah inilah apabila kita mengerjakan kebaikan, disitulah rahmat Allah. Ketika nanti di akhirat, ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Seseorang hamba ahlu sunnah wal jamaah meyakini hamba tersebut dimasukkan ke surga bukan karena amal ibadahnya, tetapi karena rahmat Allah. Berarti beda nggak sama Qadariyah? Beda. Nah, tinggal lagi Jabariyah. Jabariyah ini meniadakan ikhtiar. Usaha tuh nggak ada, percuma usaha. Karena ujung-ujungnya, ini Jabariyah. Ujung-ujungnya ketentuan Allah juga yang berlaku. Mengapa dia mengerjakan ibadah? Karena si hamba ini harus mengikuti apa kehendak Allah. Tidak ada pilihan. Pilihan itu nggak ada. Itu bagi Jabariyah. Bagi kita ahlu sunnah wal jamaah, disitulah kita disuruh berpikir. Berpikir seperti apa? Makanya di ayat Quran, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala yatadabbarunal Quran. Nah, ahlu sunnah wal jamaah, disinilah khauf dan roja. Kalaunya di Jabariyah, khauf, roja itu nggak ada. Ahlu sunnah wal jamaah, khauf, roja. Ini harus seimbang. Nah, istilah kapal terbang, sayap. Nah, ini harus sinkron. Kalaunya condong ke khauf, bahaya. Atau sebaliknya, lebih condong ke roja, bahaya juga. Apa itu khauf? Khauf itu ada kekhawatiran. Apakah dosa-dosa kita diampuni Allah atau tidak diampuni Allah? Banyak kewajiban-kewajiban kita kepada Allah yang belum kita selesaikan.
Belum lagi maksiat-maksiat yang pernah kita kerjakan. Maksiat ini, maksiat ini, maksiat ini, maksiat ini. Itu satu persatu. Dan itu mengakibatkan khauf. Sehingga kita takut kepada Allah. Sehingga kita minta ampun kepada Allah. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, anta rabbi. Engkau adalah Tuhan hamba. La ilaha illa anta khalaqtani. Tidak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah. Karena engkau khalaqtani yang telah menciptakan hamba. Wa ana abduka, saya adalah hamba engkau ya Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika, janji engkau ya Allah pasti. Mastata'tu, hamba tidak sanggup ya Allah siksa neraka, alam barzah, maut. A'udzubika min syarri ma sana'tu, hamba berlindung kepada engkau ya Allah min syarri ma sana'tu, kejahatan-kejahatan. Ma sana'tu, hamba tidak sanggup ya Allah siksa. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi, hamba mengakui ya Allah. Wa abu'u bi dzambi, hamba adalah bapaknya orang yang berbuat maksiat. Wa abu'u bi dzambi, hamba ini ya Allah kepalanya orang yang berbuat dosa. Faghfirli, ampuni hamba ya Allah. Fa innahu, sesungguhnya la yaghfiru dzunuba, tidak ada yang bisa mengampuni hamba illa anta, kecuali engkau ya Allah. Kemudian si hamba ini dia bersedih, mengharap penuh kepada Allah, meminta keampunan kepada Allah, sehingga dia taat ibadah kepada Allah. Sampai-sampai dia khawatir, bagaimana kelak nanti aku. Hasibu, hisablah diri kalian. Qabla an tuhasabu, sebelum nanti dihisab di yaumil mahsyar. Akan ditanya satu-satu. Dia merenung dan akhirnya takut yang berlebihan. Takut yang berlebihan. Lalu dampak takut yang berlebihan, dia meninggalkan usaha ikhtiar. Nah, ini Ahlussunnah wal Jamaah ini menjaga jangan sampai berlebihan. Berlebihannya seperti apa? Dia meninggalkan usaha ikhtiar. Ke kebun nggak lagi, ke pasar nggak lagi, jualan nggak lagi. Ahlussunnah wal Jamaah memahamnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seimbang. Adapun roja selalu mengharap, optimis, yakin saya ahli surga, yakin saya pasti dapat syafaat Nabi Muhammad, yakin barang saya membaca ini. Itu pun Ahlussunnah wal Jamaah melarang dengan sikap yang berlebih-lebihan. Bagaimana sikap Ahlussunnah wal Jamaah? Khairul umur awsatuha, sepaling baik-baik perkara, urusan apapun, awsatuha, pertengahan. Nah, inilah akidah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Inilah akidah Syekh Abah Guru Sekumpul. Inilah akidah semua wali-wali yang ada di tanah Nusantara. Auliyat Tis'ah, wali-wali Songo. Semua mereka beginilah akidah mereka, keyakinan mereka. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu Qadariyah, Jabariyah, kita tetap berdiri di jalan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, di antaranya lagi Ahlussunnah wal Jamaah masuk surga bukan karena amal ibadah, tetapi karena rahmat Allah, kasih sayang Allah. Jadi kembali ke diri masing-masing. Mudah-mudahan hidup kita, batang tubuh kita, semuanya jadi rahmat. Bisa kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Nah, tinggal lagi Jabariyah. Jabariyah ini yang mereka ini seperti kapas terserah angin yang membawa. Tidak ada ikhtiar. Dalilnya sama dengan dalil Ahlussunnah wal Jamaah. La haula wala quwwata illa billah. Karena sudah jelas la haula, tidak ada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali pertolongan Allah. Nah, itu Jabariyah. Lalu kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita dikatakan Qadariyah, kita bukan Qadariyah. Karena masuk surga itu bukan dengan ibadah, tetapi dimasukkan Allah dengan rahmat Allah. Nah, adapun Jabariyah, kita dikatakan Jabariyah, kita bukan Jabariyah. Karena apa? Karena kita tetap illalladzina amanu wa amilus sholihat. Selain kita beriman dan kita pun tetap beramal soleh. Nah, jadi Jabariyah ini hati-hati. Kalau istilah di Banjar itu namanya ketuhanan. Bicaranya tentang Tuhan melulu. Bahkan sampai menghina syariat. Jadi itu awas. Hati-hati belajar ketuhanan. Khawatirnya nanti jadi Jabariyah. Disinilah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau tetap menegakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
Sampai-sampai beliau mengarang satu kitab, beliau beri nama Tuhfatur Raghibin. 73 golongan, satu yang selamat yaitu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan dibahas, dikupas oleh Syekh Muhammad Arsyad di dalam kitab Tuhfatur Raghibin, ciri-ciri mereka seperti ini. Maka ini adalah sesat. Jadi sudah dipikirkan oleh Datuk Kalampayan agar kita orang Banjar ini tetap berpegang teguh dengan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, termasuk tauhidnya, fikihnya, tasawufnya, yang mana beliau diajarkan langsung oleh gurunya Syekh Saman Al-Madani. Jadi kita beruntung, alhamdulillah, dijagakan fikihnya, dijagakan tauhidnya, dijagakan tasawufnya. Istilah kita ini enggak ikut memasak, enggak ikut panen, sudah sedia, tinggal menyuap, tinggal suap. Nah, ini barangnya sudah sedia, tinggal kita masing-masing aja lagi. Dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita dan keluarga kita diselamatkan Allah dari akidah-akidah yang keluar dari ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ahlu Sunnah wal Jamaah itu ibarat di dalam ayat Al-Quran, min baini farutin wadamin. Di dalam tubuh kita itu ada namanya min baini farutin, kotoran, ampas, wadamin, dan di dalam tubuh manusia itu juga ada darah. Ampas, kotoran, itu najis. Najis itu kotor. Dan wadamin itu darah. Darah pun itu kotor. Dan darah itu pula najis. Tetapi subhanallah, coba lihat ketika ibu hamil atau ibu menyusui, min baini farutin, di dalam tubuh seorang ibu yang menyusui itu ada kotoran. Wadamin, di dalam tubuhnya pun ada darah. Cuman di antara dua jalur kotoran, jalur darah, di sini ada jalur yang murni, tidak tercampur darah, tidak tercampur kotoran, labanan khalisan. Ada sumber tersendiri, tidak tercampur dengan darah, tidak tercampur dengan kotoran. Labanan khalisan, air susu, khalisan murni, sa'igan ketika diminum oleh si bayi, sa'igan lisyaribin. Coba tanya kesehatan, pakar ahli, ternyata air susu ini ASI, air susu ibu lebih sehat daripada air susu yang lain-lainnya. Allahu Akbar. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, ini ditamsilkan, diibaratkan, itulah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dikatakan Qadariyah, bukan Qadariyah. Dikatakan Jabariyah, juga bukan Jabariyah. Apakah kita menedakan paham la haula wala quwata illa billah? Enggak. Kita tetap, kita kalaunya di dalam, kita meyakini kita ini hamba dan kita la haula wala quwata illa billah. Kalau begitu kamu Jabariyah, bukan Jabariyah. Karena apa? Karena kami tetap beramal amal soleh. Kalaunya berarti kamu Qadariyah. Karena dengan amal soleh inilah yang masukkan kamu ke surga. Enggak juga. Terus kenapa dengan amal soleh? Amal soleh ini adalah disitulah rahmat Allah. Karena Allah, inna rahmatullah qaribum minal muhsinin, sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Lalu kita amal soleh, dimasukkan Allah ke surga. Bagaimana keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah? Amal soleh inilah yang masukkan ke surga? Enggak. Dengan rahmat Allah jualah, anugerah Allah lah, sehingga memasukkan seorang hamba, dimasukkan Allah ke dalam surga. Nah, itu salah satunya paham Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka ini labanan khalisan sa'igan lisyaribin, seperti air sumber, air susu murni. Inilah akidah-akidah para as-salafuna, para salafus saleh, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai ulama mutaqaddimin, ulama mutakhirin, hingga sampai mereka inilah yang punya silsilatul dhahabiyah, silsilah emas, kemudian silsilah sanad keilmuan. Nah, disinilah kita jangan sembarang menyerap ilmu dari siapapun. Fanzuru, maka kita pandang, amman ta'khuduna dinakum, dari mana kita mengambil sumber ilmu agama ini. Karena ada an. Rukun iman yang keenam, kita sudah meyakini tetap qadha dan qadar, ketentuan, ketetapan, wa khairihi, baik, wa syarrihi, yang buruknya, minallahi ta'ala, datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu kita mensikapi masalah ketentuan Allah, karena kita sudah membahas Jabariyah dan Qadariyah. Bagaimana kita memahami ketentuan Allah? Seperti cerita Lauhul Mahfuz yang sudah Allah tentukan
qad jaffal qalam, pena di Lauhil Mahfuz tintanya udah kering dari A sampai Z. Dan kita itu apa yang tercantum di Lauhil Mahfuz itulah yang terjadi. Di sini kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah qada dan qadar. Ketentuan Allah itu ada dua. Tetap satu, qada dan qadar itu ada mubram dan mu'allaq. Nah, ini yang harus kita pahami. Kalaunya mubram, hanya Allah yang tahu. Karena di sini hubungannya sifat ilmu. Ilmu sifat Allah. Yang dimaksud ilmu ini, ilmu fil azal, ilmu Allah bersifat qadim. Arti qadim, sedia. Ilmu Allah itu, kalaunya arti qadim, ilmu yang qadim. Ini kita bahas satu-satu. Ilmu itu tahu. Sedangkan ilmu ini sifat Allah. Arti qadim, sedia. Nah, arti sedia tidak berpermulaan. Ini kita harus memahaminya pelan-pelan. Ilmu qadim, ilmu punya Allah. Ilmu Allah di sini tidak berpermulaan. Tiba-tiba Allah ingin Allah ingin menciptakan makhluk. Itu enggak ada. Itu ilmu Allah itu sifatnya qadim. Arti qadim tidak berpermulaan. Kemudian tidak ada kesudahan. Kesudahannya begini, udah habis. Jadi ilmu Allah itu tidak berpermulaan, tiba-tiba nggak ada. Atau kesudahannya nggak ada juga. Bagaimana kita memahaminya? Ini Allah ini seperti apa? Ini yang dilarang. Tafakkaru fi khalqillah. Pikirkan apa yang diciptakan Allah. Wala tafakkaru, jangan sekali-kali. Wala tafakkaru, jangan sekali-kali memikirkan fi dzatillahi ta'ala, tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Tentang Allah Ta'alanya. Karena apa kita dilarang? Karena otak kita kekecilan, nggak sanggup memaham bagaimana Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Ilmu itu semuanya sudah ada di dalam pengetahuan Allah yang qadim, tidak tiba-tiba atau sekarang atau akan datang. Nanti kita robah. Nah, itu akan datang. Enggak. Makanya ketetapan Allah itu sudah enggak ada yang bisa mengganggu gugat. Apa bedanya dengan Jabariyah kalau begitu? Berarti Jabariyah betul. Bukan masalah itunya. Kita fokus bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah. Cara pandang Ahlussunnah wal Jamaah itu seperti apa? Itu yang betul. Karena kita bedakan Jabariyah, Qadariyah. Seperti min baini fartin wadamin, kotoran dan darah. Di situ sumber kita ini punya jalur tersendiri, labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita nggak fokus ke paham Jabariyah. Fokusnya kita ke paham Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah takdir, qada dan qadar, ketetapan dari Allah seperti cerita Lauhil Mahfuz. Bahkan kita meyakini ilmu Allah bersifat qadim, fil azal, sudah ketetapan Allah, tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahannya. Kalau kita mau ceritakan tentang ilmu Allah, nggak ada habis-habisnya. Jadi cukup memahaminya seperti itu aja. Setelah itu takdir Allah itu ada yang namanya mubram. Mubram itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Berarti nabi-nabi, termasuk nabi kita Nabi Muhammad SAW pun tidak diberitahu oleh Allah. Karena yang mubram ini hanya Allah yang tahu. Setelah mubram, disitulah namanya mu'allaq. Jadi yang dilihat para wali-wali atau para nabi-nabi, mukasyafah, dibukakan Allah hijab, melihat tulisan yang ada di Lauhil Mahfuz. Contohnya seperti apa? Ilmu pengetahuan kita, apakah sepenuhnya kita tuangkan di dalam tulisan? Manajer operasional lalu disuruh menuliskan, mengungkapkan ilmu yang ada didapatkan oleh Pak Trubus, disuruh menulis. Itu kira-kira kalau di tulisan ini apakah sepenuhnya ilmu ini tertulis? Jawabannya apa, Guru Ibnu? Tidak sepenuhnya. Nah, disitulah paham Ahlussunnah wal Jamaah. Apa yang ada di Lauhil Mahfuz itu belum apa-apanya dengan ilmu Allah. Istilah orang dulu, ada ilmu tersurat dan ada ilmu yang tersirat. Ilmu yang tersirat ini yang banyak yang belum diungkapkan. Nabi-nabi atau para rasul, mereka itu mengetahui apa yang belum terjadi, mereka tahu. Bisa dikhabarkan Allah melalui malaikat Jibril, atau mereka sendiri mukasyafah, dibukakan Allah Ta'ala hijab, melihat tulisan yang ada di Lauhil Mahfuz, yaitu yang mu'allaq. Jadi di Lauhil Mahfuz itu yang mu'allaq, yang tergantung. Mereka baca dan mereka lihat, berarti mereka nggak salah. Tapi pada kenyataannya
ternyata gak sesuai bagi makhluk. Nah ini beda, sesuai bagi makhluk dengan sesuai bagi Allah. Nah itu harus kita bedakan. Kalau sesuai bagi makhluk, sesuai untuk kita ini apa? Banyak keinginan. Kalau sesuai seperti kita ini, kita harus kaya, banyak uang, gak perlu capek-capek bekerja. Itu bagi kita. Kalau bagi Allah beda. Nah disinilah wal abdu abdun, hamba tetap hamba, ar-rabbu rabbun, Tuhan tetap Tuhan. Kita ini sebagai kenyataan, kenyataan bagi Allah, bukan bagi kita. Kalau bagi kita, apa bedanya dengan Firaun? Apa bedanya dengan orang-orang yang mengaku sebagai Tuhan? Karena kita ini hamba, kita ini cuma kenyataan bagi Allah. Jadi wali-wali melihat dan mereka sampaikan. Nah, di sini kita memaham beda menurut kita dengan menurut Allah. Misalnya turun ayat seperti di zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Latadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminin." Latadkhulunnal masjidal haram. Wahyu turun dari Allah, Jibril yang menyampaikan. Apa yang disampaikan Jibril? Wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulunnal masjidal haram. Sungguh kalian akan memasuki Masjidil Haram. Insyaallahu aminin. Jika Allah menghendakinya dan Allah menginginkannya, Allah mengabulkannya, la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu amin. Waktu itu sahabat bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memasuki kota suci Makkah. Tetapi perjanjian Hudaybiyah itu melanggar janji. Dan akhirnya suasana keadaan Makkah bagi orang beriman belum aman lagi. Entah bagaimana Rasulullah padahal ayat sudah turun dan Allah turunkan ayat la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin, kalian akan masuki kota suci Masjidil Haram, dijanjikan Allah. Lalu entah kenapa Rasulullah SAW beliau gak melanjutkan perjalanan, pulang Rasulullah ke Madinah, sehingga sahabat-sahabat Rasulullah mereka memaham ayat Al-Quran yang barusan turun. Lalu mereka di antara sahabat, saya tetap memasuki kota suci Makkah, saya tetap berhaji tahun ini, saya berumrah, karena ini ayat turun, sudah dinyatakan Allah bahwasanya kita akan memasuki Masjidil Haram. Akhirnya sahabat yang lain mereka berpendapat karena imannya luar biasa kepada Allah dan Rasulnya, apalagi ini wahyu dari Allah, udah tahun ini kita berangkat dan kita lanjutkan perjalanan masuki kota suci Mekah untuk berhaji. Sahabat-sahabat banyak yang ikut pendapat sahabat tadi, tahun ini kita masuk ke tanah suci Mekah. Tapi subhanallah, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini di antara semua sahabat Rasulullah hanya Abu Bakar As-Siddiq setelah Rasulullah, yaitu sahabat yang paling utama Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidi ya Aba Bakrin hubbukum fil qiyamah dhakhri ya Umar ifdihi bi'umrin wa kadza sayyidi Uthman ya Ali ya ibn Abi Talib minkum masdarul mawahib ya tura hal ura li hajib indakum afdalul ghilmana. Lalu di situ Abu Bakar As-Siddiq berusaha untuk menenangkan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunggu dulu, kata Abu Bakar As-Siddiq. Tunggu dulu. Apa maksudnya wahai Abu Bakar As-Siddiq? Ini ayat baru turun dan ini wahyu Allah. Dan iman kita seperti apa dengan Al-Quran? Apa yang telah dijanjikan Allah? La tadkhulunnal masjidal haram insyaallah aminin. Gini kata Abu Bakar As-Siddiq. Gini wahai sahabat-sahabat, ini ayat kita nggak meragukan dan kita meyakini, dan ini kalamullah, sadaqallah, maha benar Allah, apa yang telah disampaikan oleh Allah.
Cuman kata Abu Bakar As-Siddiq, ini ayat turun ada nggak penegasan wahyu? Ayat bunyinya la tadkhulunnal masjidal harama insyaallah aminin. Penegasannya tahun ini kalian akan memasuki kota suci Mekah. Tahun ini ada nggak? Diam sahabat. Andaikan penegasan itu ada, saya pun tahun ini juga berhaji berumrah dan kita masuki karena kita yang menguasai Mekah. Coba kita lihat musuh seperti apa. Kekuatan kita kayaknya kalau belum lagi. Mungkin ini ada gambaran. Apakah Islam bisa merebut Baitul Maqdis Palestina? Ini sudah digambarkan nih sejarah. Lihat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi di sini antara khauf dan roja itu harus seimbang. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Pikir. Kalaunya kita Jabariyah, udah bismillah. Udah takbir, Allahu Akbar. Yang ada mati sebelum bertempur. Terus bagaimana? Wahai Abu Bakar, ya Abu Bakrin, madza ra'yukum? Apa pendapat kamu? Saya melihat. Coba lihat Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa pandangan Abu Bakar As-Siddiq. Gak langsung melihat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah iman Abu Bakar As-Siddiq luar biasa terhadap Nabi Muhammad. Gerak-geriknya itu selalu memperhatikan gerak-gerik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal yang kecil diikuti oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sampai-sampai sahabat-sahabat yang lain banyak yang enggak ngeh. Dari Abu Bakar inilah sehingga mereka paham. Lalu kata Abu Bakar Siddiq, coba kita lihat Rasulullah sekarang di mana? Padahal Rasulullah bersama kita. Dan Rasulullah menyampaikan ini ayat turun. Lalu yang lain bertanya, Rasulullah di mana? Rasulullah pulang ke Madinah. Pandangan Abu Bakar As-Siddiq, kalau panutan kita, junjungan kita, beliau balik ke Madinah, maka saya pribadi nggak mengajak sahabat yang lain. Saya pribadi kata Abu Siddiq, saya mengikuti junjungan saya. Karena junjungan saya balik ke Madinah dan saya pun ikut pulang ke Madinah. Karena ayat ini tidak menegaskan tahun ini. Boleh jadi kata Abu Siddiq, kita bukannya menganggap ini wahyu ini lemah, enggak. Disinilah kita disuruh berpikir. Inilah Ahlussunnah wal Jamaah. Boleh jadi tahun yang akan datang atau tahun berikut-berikutnya, disinilah ayat yang disampaikan Allah, la tadkhulunnal masjidal haram insyaallah amin. Dan ayatnya kata Abu Bakar, insyaallah amin. Jika Allah menghendaki. Allah menghendakinya bukan sekarang. Lalu sahabat berpikir, karena melihat Abu Bakar Siddiq ini orang yang dekat dengan Rasulullah dan orang yang paham betul dengan karakter Nabi Muhammad, karena melihat Abu Bakar Siddiq pulang ke Madinah, akhirnya sahabat-sahabat Rasulullah pun ikut pulang balik ke kota Madinah. Dan lihat apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, turun ayat Quran. Makanya disinilah prosesnya. Kalau bagi Allah idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, mudah bagi Allah. Tetapi bukan itu yang dicari Allah. Ikhtiar kita. Disinilah kita Ahlussunnah wal Jamaah tetap berikhtiar. Setelah janji Allah turun. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza apabila jaa telah datang. Telah datang di depan mata nasrullahi wal fath. Pertolongan Allah jelas, nyata, terbuka lebar-lebar Masjidil Haram Makkah dimasuki orang-orang Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nas melihat yang dulunya ingkar dengan Quran, gak percaya, sekarang janji Allah la tadkhulunnal masjidil haram, katanya orang Islam memasuki ini ayat turun diolok-olok. Ketika telah datang janji Allah, wa ra'aitan nas melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong mereka masuk Islam. Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar. Janji kemenangan untuk orang Islam. Ini saya tepati janjimu kata Allah. Lihat akhir ceritanya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih, ucapkanlah tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pasukan muslimin Allahu Akbar, luar biasa.
menggema subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diikuti para sahabat-sahabatnya yang dulunya Baitullah, bahkan di dalam Baitullah terdapat 360 berhala. Nah, ini menambah keyakinan kita bahwa kita mengakui kerasulan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul di Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak ada terjadi pertumpahan darah. Sejarah mencatat Rasulullah ikut perang. Rasulullah pernah jadi panglima. Adakah sejarah Rasulullah membunuh walaupun dia orang kafir? Gak ada sejarahnya. Ini rahmatan lil alamin, penghulu sayyidul alam, suri teladan luar biasa. Allahu akbar. Disinilah waktu la tadkhulunnal masjidal harama insyaallah aminin, mereka melihat itu yang dilihatkan Allah itu adalah yang muallaq. Adapun mubram yang tahu hanya Allah. Sama halnya ketika kita sakit. Ketika sakit meminta sembuh, kenapa sembuhnya enggak sekarang? Itu dijanjikan Allah kita itu sehat. Wali melihat kamu nanti sehat. Ternyata enggak sehat-sehat, bahkan puluhan tahun. Setelah 10 tahun baru sehat. Nah, jadi enggak sekarang. Bisa belum terjawab. Contoh sederhana, muallaq, mubram. Yang muallaq ini Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyalahi janjinya. Contohnya, misalkan wali melihat ada orang kasyaf, ya kah? Tahu kita ini cirinya mati dibunuh misalnya. Dengan berkat amal ibadah ikhtiar tadi, berdoa, ya Allah mudah-mudahan hamba jangan sampai celaka. Atau misalnya gini, tulisan di muallaq kita ini malam ini jam ini kita celaka. Misalkan celakanya apa? Tabrakan misalnya. Lalu dengan berkat amaliyah, doa, hizib, wirid, itulah fungsinya amaliyah. Ilmu itu perlu diamalkan. Ada amalan juga. Jangan hanya ilmu, mengamalkannya enggak. Berkat amaliyah tadi, berkat amaliyah. Lalu tetap tulisannya kita itu terjadi celaka. Cuman disinilah la yuraddul qada, tidak ada yang bisa menolak kehendak Allah illa du'a'u, kecuali doa, ujar Rasulullah. Nah, dengan doa, dengan amaliyah ini bisa menolak kehendak dari Allah. Lalu takdir kita malam ini jam ini kita celaka dengan berkat amaliyah membaca Yasin, Tabarak, hizib Rotibul Haddad, Rotibul Attas, atau hizib Muttar lah, atau salawat, istighfar. Lalu takdir ini tetap berlaku, dia tetap celaka, tetapi dipindah Allah, bukan di alam dunia. Dipindah Allah. Kenapa? Bingung wali. Dia ada melihat misalnya kasyaf bahwasannya fulan bin fulan ini dia akan kena musibah. Tetapi pada besok harinya dia selamat. Dia enggak apa-apa. Apakah kasyafnya ini salah atau bagaimana? Enggak. Allah tidak menyalahi janjinya. Lalu ketika ditanya, dia afiat, selamat. Tapi ternyata tadi malam saya mimpi. Mimpi apa? Saya kecelakaan, ditabrak mobil dan kaget. Bangun saya, setelah bangun seperti orang yang habis ketabrak. Dia merasakannya seperti itu dan dia kecapean. Alhamdulillah selamat. Alhamdulillah selamat. Takdir Allah tetap berlaku. Nah, bisa dipindah ke alam mimpi. Walaupun di alam mimpi bagi Allah itu nyata. Bukti nyata ketika dia bangun, dia merasa kaget dan merasa capeknya tadi. Disitulah kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, takdir Allah ada mubram, ada muallaq. Yang muallaq ini masih bisa usaha ikhtiar dengan amal ibadah. Jadi intinya kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita illal ladzina amanu, iman, percaya, yakin, amal ibadah pun wa amilus sholihat, tetap kita jalankan dua-duanya. Yang intisarinya terserah Allah lah. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah bagi yang mubram atau muallaq, tulisan masing-masing kita di Lauhul Mahfuz itu tulisannya hadza Sa'id, artinya orang yang beruntung, orang yang beruntung. Jangan sampai ya Allah ya Rabb, tulisan kami di Lauhul Mahfuz termasuk orang yang syaqiyun, orang yang celaka. Mudah-mudahan kami beruntung di dunia dan beruntung di akhirat.
akhirat. Begitu pula keluarga kami sayangi pun ya Allah, mudah-mudahan mereka termasuk orang yang beruntung, bukan orang yang celaka, beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana asrafna ala lawa ashrafna fatub alaina taubah tawzil kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa ar-rasuli nudha bi kulli zuli salla wa sallam rabbi alaihi adda al-habbi wa alihi wa sahbi adada tashi sahbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi ma ta'allaqa bihi ilmuka minal wajibat wal jaizat wal mustahilat ijmalan wa tafsilan min yawm khalaqta dunya ila yaumil qiyamah fi kulli yawmin alf marrah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi ma ta'allaqa bihi ilmuka minal wajibat wal jaizat wal mustahilat ijmalan wa tafsilan min yawm khalaqta dunya ila yaumil qiyamah fi kulli yawmin alf marrah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri unsa wa dhakar rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nudha bil khair wa nukfa kulla shar. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an tatiyana rusnal manun waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullahi tawshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa 'alal alil kirami syurafa wa 'ala sahbil masabihil اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالفك أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbal